Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Salam belajar dan semangat cerdas. Untuk mendapat pembelajaran yang maksimal, mari kita sama-sama kita ambil posisi duduk yang ternyaman, lalu siapkan catatan dan jangan lupa kopi serta cemilannya. Yuk kita belajar, simak video berikut ya. Membahas topik tentang menumbuhkan rasa optimis. Gimana? Teman-teman udah siap belum mengikuti layanan BK kali ini? Oke. Pertanyaan pertama, apa yang ada dalam benak teman-teman ketika mendengar kata optimis? Ayo, dijawab dulu sama masing-masing. Udah ketemu jawabannya? Ya, betul. Optimis adalah rasa yang dimiliki oleh setiap orang, namun terkadang rasa optimis tersebut hilang karena terlalu banyak kegagalan, gagal lagi gitu kan. Dan optimis juga merupakan pikiran positif yang ada dalam diri kita untuk menghadapi sesuatu gitu. Nih, kita lihat ke slide kedua. Banyak orang yang susah bangkit setelah mengalami kegagalan. Betul. Misalnya, nih, gagal mencapai target, merasa bersalah karena tidak bisa membantu teman, gagal mencapai target, misal teman-teman targetnya semester ini mau ranking 10 besar, terus gagal, atau targetnya uh, tidak kesiangan selama satu semester tapi gagal, targetnya tidak ada bolos sekolah tapi ternyata bolos. Teman-teman harus belajar dari kesalahan, karena orang optimis itu akan selalu belajar dari kesalahan dan terus melakukan hal-hal yang positif gitu. Kemudian, supaya kita memiliki optimis gitu kan, rasa optimis itu yang pertama, nikmatilah kesuksesan sekecil apapun. Jangan hanya melihat dari tujuan, tapi juga prosesnya. Dalam ajaran agama Islam pun kita dituntut untuk bersyukur sekecil apapun gitu kan. Nih, kalau teman-teman pernah denger ada satu lagu dari dulu zaman ibu masih kecil itu pernah nonton, lupa judulnya apa, tapi soundtracknya gini. Jika engkau pandai bersyukur, nikmat Allah akan terukur. Jika pikiran mulai melentur, hati kita jadi tafakur. Syukuri apa yang kau punya, terus berupaya. Apalagi, pokoknya kayak gitu. Intinya kita harus bersyukur. Nah, kadang kita juga selalu melihat tujuannya. Betul, tujuannya misal tujuan teman-teman itu mau dari A sampai ke B. Enggak, A sampai E misalkan kayak gitu kan. Tapi teman-teman itu ngerasa dari perjalanan A ke E banyak kerintangannya. Teman-teman pengen cepat selesai ke E gitu kan. Tapi teman-teman tuh melupakan proses dari A ke E, dari A ke B dulu. Dari A ke B aja ada aja gangguannya. Dari B ke C ada aja gangguannya. Tapi dari C ke D teman-teman udah mulai berhasil nih. Tapi yang selalu diingat oleh teman-teman adalah kegagalannya aja. Padahal nikmati proses. Yang penting nikmati proses. Karena ketika tujuan itu berhasil, maka teman-teman mensyukurinya. Ketika tujuannya itu tidak tercapai, maka belajarlah dari kegagalan. Orang optimis tidak akan terus berkubang. Ini misalkan lingkaran kegagalan, lingkaran kesalahan, tidak akan terus berkubang dalam lingkaran kesalahan. Tapi orang optimis itu akan mencari solusi. Gimana nih caranya biar bisa ke sini, biar bisa ke sini, biar bisa ke atas, atau mungkin ke samping, ke depan, atau mungkin ke belakang gitu. Itu orang optimis. Jadi jangan sampai teman-teman punya pikiran bahwa orang optimis itu nggak pernah gagal. Orang optimis justru menyadari kegagalannya.
Kemudian yang kedua, tirulah orang-orang di sekitar yang sudah berhasil mengalami kegagalan menjadi sebuah berhasilan. Nah, belajar dari kesalahan orang lain. Meskipun ya masa sih belajar dari kesalahan orang lain atau belajar dari luka orang lain? Ya it's okay teman-teman, selama teman-teman mengambil hikmahnya, selama teman-teman mengambil sisi positifnya. Kenapa enggak gitu kan? Ketika ada orang lain yang sudah berhasil, kita coba untuk belajar meraih keberhasilannya itu meskipun dengan cara yang sama atau dengan cara yang berbeda juga gitu. Karena kalau dengan cara yang sama persis kan kita juga harus melihat dan mengukur kemampuan kita bisa nggak ya gitu kan, atau kita bisanya sampai mana dulu nih gitu kan. Ketika orang lain bisa sampai selesai gitu, ternyata kita sampai setengahnya, ya it's okay, kita udah berusaha gitu, yang penting mencoba. Kemudian katakan terima kasih untuk apa yang sudah kita peroleh. Itu salah satu bentuk self love juga, mencintai diri sendiri. Bilang maaf, tolong dan terima kasih pada diri sendiri juga itu hal yang penting. Selain ke orang lain ya, ke orang lain juga itu penting. Tapi terima kasih ke diri sendiri juga itu bentuk rasa bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Misal teman-teman telah berhasil bangun pagi, salat subuhnya nggak kesiangan. Kan sekarang salat subuh jam 4 ya, jam 4 lebih lah. Ketika teman-teman bangun pas adzan subuh yang biasanya bangun jam 5 atau setengah 6, terus kebangun nih jam 4 subuh. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih aku bisa bangun pagi ya. Itu juga salah satu bentuk bersyukur gitu. Hal kecil, syukuri aja hal kecil. Atau teman-teman bisa mengerjakan tugas tepat waktu juga bilang ke terima kasih ke diri sendiri. Makasih ya aku udah mengerjakan tugas tepat waktu. Atau teman-teman dimintai tolong sama mama untuk ngasuh si adek nih, tapi si adeknya rewel terus. Tapi setelah sekian lama diasuh, teman-teman bisa meredakan kerewelan adek dengan berbagai cara. Bilang makasih, makasih ya aku udah bisa nenangin si adek, udah ngasuh adek gitu kan. Atau teman-teman dimintai tolong sama mama ke Kawali misalkan atau ke Ciamis untuk bisa beli sesuatu gitu, padahal lagi mager terus, lagi mager pokoknya, lagi nggak mau ngapa-ngapain, males pokoknya gitu. Tapi teman-teman bisa melaksanakan, minta tolong itu, melaksanakan tugas dari si mamah gitu, bilang makasih ya meskipun tadi males mager, tapi ternyata bisa kok berangkat ke Kawali atau ke Ciamis. Itu juga salah satu bentuk bilang bersyukur gitu kan. Nah, terus orang yang memiliki rasa optimis disebutnya apa? Nah, disebutnya adalah optimisme gitu kan. Optimisme itu sikap yang memandang segala sesuatu dari segi positif, seperti yang sudah disampaikan tadi sebelumnya gitu kan. Positif gitu, positive vibes gitu. Sekarang kan lagi musim kata positive vibes gitu kan. Vibes atau vibes gitu kan. Nah, sikap ini ternyata membuat seseorang tidak terlarut terpuruk dalam kegagalan gitu. Jadi hasilnya siapa yang cepat bangkit, ia pun cepat meraih kesuksesan. Ya betul tadi. Ketika ada kegagalan, ketika kita cepat-cepat mencari solusi, gimana caranya supaya kita nggak terjebak dalam lingkaran kegagalan ini gitu. Maka itulah orang-orang yang optimis. Kemudian langkah menciptakan optimisme, berpikir positif. Nah, selalu nih berpikir positif, karena kunci dari kehidupan kita ini sebenarnya ada dalam pikiran gitu. Pikiran yang positif, bersyukur, hati yang bersih, terus juga tidak banyak membenci orang lain, memaafkan kesalahan diri sendiri dan kesalahan orang lain, itu juga salah satu sifat positif kita. Kemudian yang kedua, bertemanlah dengan orang yang selalu bergembira. Gembira di sini bukan berarti orang yang senyum-senyum terus, orang yang postingan sosial medianya liburan terus. Karena kita nggak pernah tahu di balik dari postingan itu sebenarnya apa gitu kan. Terkadang memang ada yang memang lagi bahagia atau memang lagi sekedar nostalgia aja gitu sama liburan-liburannya gitu kan. Jadi ketika orang lain sedang tersenyum, jangan lantas
menafsirkan oh bahagia, atau ketika orang itu lagi sedih, oh itu seorang itu lagi sedih. Siapa tahu dia itu sedih karena ngerasa banyak dosa, atau sedihnya sedih karena terharu gitu, saking bahagianya sampai dia nangis. Ada kan orang yang kayak gitu. Kemudian bacalah buku yang membangkitkan semangat. Nah, intinya dalam poin menciptakan optimis yang kedua ini, lakukan hal-hal yang memang menurut teman-teman bisa membangkitkan energi-energi positif. Yang senang nyanyi-nyanyi mungkin bisa dengan nyanyi, yang senang baca buku, yang senang nulis terus lanjutkan nulisnya, yang senang main game. Yang penting mah jangan lupa waktu gitu kan. Tugas teman-teman sebagai pelajar kan mengikuti pembelajaran dengan baik, mengikuti pembelajaran sekolah dengan baik. Salah satunya dengan mengerjakan tugas dari guru, itu juga bentuk tanggung jawab teman-teman terhadap tanggung jawab akademik gitu kan di sekolah. Itu. Kemudian yang ketiga, bersiaplah menerima resiko. Betul. Teman-teman jangan berpikir hanya tentang nikmat-nikmatnya aja, tentang baik-baiknya aja, tentang keberhasilannya aja, tapi juga harus menerima kekurangan-kekurangannya, menerima kegagalan-kegagalannya gitu. Karena hidup ini kan imbang gitu kan, ada baik, ada buruk. Kalau di istilah di Cina juga ada yin, ada yang gitu, yin yang gitu. Dalam istilah roller coaster juga kadang kita ada di atas, ketika muter ke bawah, kita juga ada di bawah gitu. Kemudian yang keempat, lakukan rekreasi dan hiburan untuk menciptakan perasaan tenang dan damai. Tenang teman-teman, rekreasi dan hiburan ini tidak harus mengeluarkan uang banyak. Ada juga yang gratisan banyak, apalagi di sini gitu kan, di Raja Desa. Kita bisa main ke sawah, main ke kebun, sambil mengerjakan tugas bisa aja gitu kan, sambil nulis atau sambil baca buku, atau sekedar nongkrong gitu kemana, ke Samida gitu kan. Itu yang nggak apa-apa, yang penting tetap jaga protokol kesehatan gitu ya. Kemudian yang kelima, peliharalah tali silaturahmi dengan sesama. Karena dalam agama Islam pun ketika kita menyambung tali silaturahmi bisa memanjangkan usia, kemudian menambah rezeki. Ya kalau secara logika mah emang iya gitu kan, ketika kita mengunjungi temen, misal nih si A main ke si B, tiba-tiba si B-nya itu nyuguhan si A roti atau mungkin supan sampe gitu yang nggak ada di rumah si A gitu, itu juga bentuk rezeki gitu kan. Kemudian yang keenam, pupuklah jiwa religius dengan menjalankan hidup sesuai agama. Betul, religius di sini kita belajar tentang agama, belajar gimana sih kalau kita berbuat baik, gimana sih kalau kita berbuat jahat, atau mungkin yang belum lancar ngajinya, ngaji Qur'annya, belajar lagi ngaji Quran gitu. Karena nanti di akhirat pun, jangan kan di akhirat deh, di alam kubur pun kita akan diterangi oleh ngajinya kita gitu kan, tadarusnya kita, supaya di kuburan nanti tidak gelap gulita gitu kan. Kemudian yang ketujuh, senantiasa maju. Kesempurnaan tidak datang dengan sendirinya, maka perlu berikhtiar dan berusaha segera mengatasi bila kesulitan muncul. Dan maksud senantiasa maju di sini selalu ingin menerima perubahan yang baik tentunya, yang baik untuk kita dan yang baik untuk orang lain. Jadi jangan lama-lama terjebak di zona nyaman gitu. Meskipun ketika keluar dari zona nyaman akan terasa sulit banget, harus gimana caranya, bingung gitu kan. Tapi ketika nanti kita sudah berusaha melewatinya, dari keluar dari zona nyaman tersebut, kita akan ngerasa gila, kok gue bisa ya menghadapi semua ini gitu kan. Nanti juga bakalan kayak gitu. Jadi senantiasa maju gitu. Jangan jangan statis gitu, tapi dinamis. Statis itu kan berhenti gitu. Ketika dinamis itu kan bisa jalan, bisa gimana, bisa lari, bahkan bisa lari kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kartu kasus, ada ilustrasi gitu kan. Judulnya kurangnya rasa optimis. Nanti bisa teman-teman baca setelah PDF-nya ini
dikirimkan di LMS. Dan setelah membaca kartu kasusnya, silakan teman-teman pelajari, maksudnya kerjakan. Ini tugasnya analisis SWOT. SWOT itu SWOT itu akronim gitu kan, kepanjangannya strength. Strength itu kelebihan atau kekuatan, weakness kelemahan, kemudian opportunities peluang, dan threats ancaman-ancaman gitu. Nah, analisis SWOT di sini juga di kartu kasus ini kurangnya rasa optimis, tokohnya Indra gitu kan. Nanti teman-teman bisa baca. Dan nih, kita perhatikan yang analisis SWOT-nya ya. Yang bagian strength, apa kelebihan yang dimiliki oleh Indra pada kasus tersebut. Nah, silakan teman-teman dibaca. Terus kira-kira kelebihan si Indra itu apa gitu kan. Kemudian tuliskan di titik-titik di sini ya. Kemudian yang kedua, weakness, kelemahan yang dimiliki Indra. Kelemahan si Indra tuh apa aja sih gitu kan. Tuliskan di situ. Kemudian opportunities, peluang. Nah, peluang di sini dari hasil pikiran teman-teman ya mengerjakannya. Kira-kira kalau si Indra kelakuannya kayak gitu, peluangnya apa aja ya? Terus treatnya ancaman, kalau si Indra kasusnya di situ si Indra seperti itu, ancamannya apa ya gitu. Misal ancamannya itu si Indra mungkin gak akan naik kelas, atau mungkin gak akan lulus dari sekolahnya, atau mungkin si Indra akan terus-terus berkubang dalam kegagalan gitu. Nanti silakan teman-teman analisis aja gitu. Dan teman-teman analisis SWOT juga bisa digunakan untuk menganalisis diri sendiri gitu. Kelebihan kamu apa sih? Kelebihan aku misalkan nih Nina ya gitu kan. Kelebihan Nina apa aja sih gitu kan. Kemudian kelemahan Nina apa gitu. Nanti dituliskan. Terus peluang Nina apa? Peluang Nina itu setelah melihat dari kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan Nina ABCD, berarti dari peluang dari ABCD Nina itu apa aja gitu kan. Kelemahan dari Nina itu ada ABCD, kelemahannya apa aja. Terus kalau threats, ancamannya itu lebih ke kalau Nina nggak bangkit dari kegagalan, ancamannya apa? Misal kegagalan Nina itu sulit untuk konsentrasi misalkan. Nanti ancaman kalau Nina nggak bisa konsentrasi terus-terusan, apa ancamannya? Misalkan ancamannya itu Nina nanti akan sulit juga gitu untuk menyerap informasi dari orang lain gitu. Misalkan lagi ngobrol tapi kok lemot, itu karena Nina sulit konsentrasi. Nah, kayak gitu. Nah, jadi silakan teman-teman dipelajari PDF-nya nanti ya, dibaca dan dikerjakan tugasnya. Tugasnya ditulis di kertas masing-masing, kemudian difotokan dan dikirim di LMS. Kalau teman-teman ada kesulitan di LMS, bisa menghubungi via WhatsApp. Nanti dikirimkan PDF dan videonya, dan mengumpulkan tugasnya juga sama, bisa di WhatsApp, bisa di LMS gitu. Yang penting teman-teman mengerjakan. Dan waktunya sampai hari Sabtu, bisa Sabtu jam 23.59 seperti biasa. Ini mudah ya teman-teman, jangan menganggap hal ini sulit gitu. Karena sulit itu ketika tidak dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan akan terasa mudah. Dan sebaik-baiknya tugas adalah tugas yang selesai gitu. Supaya selesai apa? Ya dikerjakan gitu. Oke teman-teman, semoga layanan bimbingan dan konseling kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Silahkan dikerjakan, dan pembelajaran dari mata pelajaran lain juga silahkan diikuti, supaya teman-teman bisa memetik hasil dari pembelajaran di SMK Negeri 1 Raja Desa. Apalagi teman-teman nanti mau KKN, PPL, PKL gitu laksana, supaya teman-teman bisa mendapatkan pengalaman bekerja gitu sebelum lulus gitu ya. Oke, sekian layanan bimbingan
dan konseling kali ini. Thank you, terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.